Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengkaji surat Al-Insan, surat yang berkaitan dengan kita sebagai manusia. Surat Al-Insan ini membicarakan tentang kita sebagai manusia. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, sebagai manusia, hendaklah mau memahami dan membaca surat Al-Insan ini. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah memanusiakan manusia menjadi makhluk yang manusiawi di muka bumi ini. Laulaka ya Muhammad lakana nasu kal bahaim. Seandainya tidak ada engkau wahai Muhammad, maka manusia di muka bumi ini seperti binatang. Yang kuat akan memakan yang lemah, yang kuat akan menindas yang lemah, dan sebaliknya. Tetapi dengan diturunkannya Nabi besar Muhammad SAW ke muka bumi ini, menjadikan kita manusia-manusia yang berakhlak. Karena tujuan pertama dan utama Rasulullah diutus di muka bumi ini adalah memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana dalam pernyataan Rasulullah atau hadis Rasulullah yang berbunyi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti. Ayo, sehat. Ngaji Pak? Udah selesai. Minggu depan ya. Hari apa Pak? Hari Kamis insyaallah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak kita, agar kita memiliki akhlak yang baik, memiliki kepribadian yang baik. Maka diperlukan kita untuk memiliki akhlak yang baik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita memiliki akhlak yang baik, kita akan memiliki kehidupan yang baik. Tapi jika kita tidak memiliki akhlak yang baik, maka kita akan memiliki kehidupan yang buruk. Seberapa baik akhlak kita, menurut Allah itulah yang akan membawa kebaikan kita di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Maka para ustadz, para kiai, para ulama, para sesepuh selalu berwasiat agar kita menjadi akhlak, akan kita menjadi orang yang soleh, yang bertakwa, yang berakhlak. Karena hanya itulah bahtera yang bisa menyelamatkan kita daripada bahtera
daripada lautan api neraka. A'udzubillah summa na'udzubillah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak akan ditimbang, yang paling berat adalah akhlaknya. Jika akhlaknya baik, maka insya Allah timbangan kebaikannya pun akan bertambah baik. Tapi sebaliknya, jika akhlaknya buruk, maka timbangan kebaikannya pun menjadi buruk. Oleh karena itu, perbaikilah akhlak kita agar kita beruntung dan agar kita memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak yang baik merupakan bagian daripada ajaran Islam, merupakan bagian perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan bagian dari tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan contoh kepada umatnya. Akhlak yang baik adalah tiang negara. Negara akan tegak jika penduduknya memiliki akhlak yang baik. Negara akan hancur jika penduduknya tidak memiliki akhlak. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke tema, yaitu tentang surat Al-Insan, surat yang membahas tentang manusia itu sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepadamu manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Jadi kita ada suatu masa yang dimana kita belum bisa disebut sebagai makhluk hidup tentunya. Yaitu masa-masa di mana Allah menciptakan kita 40 hari menjadi air mani, kemudian 40 hari menjadi gumpalan darah, 40 hari menjadi daging, hingga sampai 120 hari, lalu ditiupkan ruh. Nah, pada saat ditiupkan ruh itulah ditentukan 4 perkara. Masa-masa itu kita disuruh mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hal ataka 'ala insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Subhanallah, 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 subhanallah. Inna khalaqnal insana min nutfah
nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basyira. Nah, ini. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari setetes air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa manusia diciptakan awal mulanya dari setetes air mani yang bercampur. Bercampur antara benih laki-laki dengan benih perempuan. Inilah saudara, harus pahami bahwa kita ini dari apa? Kita ini diciptakan dari apa? Kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah ingin mengujinya. Nabtalih, Allah akan menguji kita. Setiap insan, setiap manusia yang lahir di muka bumi ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, untuk menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan tersebut, Allah berikan kepada kita dua modal penting, yaitu sami'an basyiran, yaitu pendengaran dan penglihatan. Jadi kalau datang ujian Allah kepada kita, kita harus bisa melihat ujian tersebut, mendengarkan ujian tersebut, agar kita bisa menghadapi solusi, mendapatkan solusi yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak akan menurunkan ujian kepada hambanya kecuali hamba itu mampu menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuatu tersebut, beban itu adalah dia sanggup menghadapinya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan modal, yaitu berupa penglihatan dan pendengaran, sekaligus Allah memberikan jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Inilah dia jalan kita, jalan kebenaran dan keselamatan. Inilah dia jalan kita, jalan kebenaran dan keselamatan. Begitu. Jalan kemiskinan yang di hadapannya ada kekayaan. Jalan kemiskinan yang di hadapannya ada kekayaan. Inilah dia jalan kita, jalan kebenaran dan keselamatan.
jalan kemiskinan yang di hadapannya ada kekayaan, jalan kemiskinan yang di hadapannya ada kekayaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan yang lurus. Tetapi manusia ada yang bersyukur dengan adanya jalan yang lurus, bahkan ada yang kufur. Jadi terbagi dua. Ada yang kufur, ada yang syukur. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi jika kufur, maka kita akan disiksa dengan siksa yang sangat pedih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sya'ira. Sungguh kami telah menyediakan kepada orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala itu disediakan kepada orang-orang yang mengkufuri hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sediakan kepada orang-orang yang mengikuti hidayah Allah. Innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang bercampurannya yaitu air kafur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yaitu matahari air atau mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pertemuan kita kali ini, di mana jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari setetes air mani yang bercampur dengan air mani, benih laki-laki dan benih perempuan. Kemudian jadilah kita, dan kita diuji oleh Allah dengan dikasih modal penglihatan dan pendengaran, kita dikasih jalan petunjuk yang lurus, di mana jalan petunjuk yang lurus tersebut ada yang kafir, ada yang syukur. Bagi orang-orang kafir disediakan rantai dan neraka yang menyala-nyala. Bagi orang-orang mukmin maka disediakan surga dan air minum yang luar biasa. Apa yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan subscribe untuk berlangganan di channel ini dan nyalain icon loncengnya untuk notifikasi update video tutorial menarik berikutnya dari saya. صلاة آنل بسرها حفظ القرآن وعمله وارزقني منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like and share and subscribe
Oke.